Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini, NPM C0C02004 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya ingin membahas materi tentang internal control, yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Pengertian internal control merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, metode, dan prosedur sebagai suatu proses yang melibatkan orang dalam melaksanakan keseluruhan operasi organisasi. Internal control ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lainnya untuk mencapai yang pertama yaitu tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, mendorong kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu komponen internal control. Internal control dibangun dari 5 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penetapan risiko. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian merupakan fondasi mendasari komponen-komponen lainnya dalam suatu disiplin dan struktur yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk tindakan kebijakan dalam prosedur. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen pada komunitas partisipasi, dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, penetapan risiko, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin muncul dari setiap aktivitas dalam mencapai suatu tujuan, serta sebagai dasar dalam menetapkan bagaimana pengelolaan risiko tersebut agar dapat diminimalisasi. Yang ketiga, yaitu aktivitas pengendalian, merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan agar seseorang dapat melaksanakan tanggung jawabannya. Komunikasi dibutuhkan untuk dapat menerima, memahami, menjalankan, dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pemantauan. Merupakan proses penetapan kualitas kinerja internal control sepanjang waktu. Proses ini dapat dilakukan dengan pemantauan yang berjalan terus-menerus. Evaluasi secara terpisah atau kombinasi keduanya. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh sistem, bahkan dapat diperluas pada aktivitas-aktivitas komponen internal control lainnya, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa internal control dilaksanakan secara kreatif. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan internal control. Internal control dirancang untuk membantu manajer melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Namun, banyak manajer memandang internal control sebagai ancaman dan tantangan yang harus diatasi. Jadi, sesuai dengan definisi dari internal control, yaitu bahwa internal control adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, dapat dipercayainya pelaporan keuangan. Dan yang ketiga,
ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan, maka dari definisi tersebut internal control hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuannya. Internal control hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuannya. Halnya disebabkan karena yang A, yaitu kesalahan dalam pertimbangan. Kadangkala manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin. Karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu atau prosedur lainnya. Yang kedua yaitu kemacetan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personil salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan, perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. Contohnya yang C yaitu kolusi. Individu yang bertindak bersama seperti karyawan melakukan suatu pengendalian penting, bertindak bersama karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan, sehingga tidak dapat dideteksi oleh internal control. Misalnya, kolusi antara 3 karyawan mulai dari Departemen Personalia, Manufaktur, dan Pengajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau schedule pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam Departemen Pembelian dan Pemasok atau antara seorang karyawan di Departemen Penjualan dengan pelanggan. Yang D yaitu penolakan manajemen. Manajemen dapat menyampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang dinaikkan atau status ketaatan, misalnya menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan membayar bonus atau nilai pasar dari saham perusahaan, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan. Praktik penolakan atau override termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. Soalnya yang E yaitu biaya versus pemanfaatan. Biaya internal control suatu perusahaan seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh, karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan. Manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat. Jadi, walaupun internal control dirancang untuk membantu manajer melakukan internal control sebagai ancaman dan tentang pekerjaannya dengan lebih baik, namun banyak manajer memandang angan yang harus diatasi. Oleh karena itu, maka diperlukan komisaris independen untuk mengawasi manajer dalam mendesain dan mengimplementasikan internal control agar tujuan dari internal control tersebut dapat tercapai dengan semestinya. Baiklah, itulah video pembelajaran dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.